Dan posisi tangan ketika berada di atas. Yang pertama, telapak tangan dalam keadaan terbuka menghadap kepada Al-Qiblah. Apa yang kita tahu daripada sunnah takbiratul ihram dilakukan adalah terbuka menghadap kepada Al-Qiblah, sejajar dengan cuping telinga, dalam keadaan berada di atas bahu, dan sebut bersamaan dengan memanjangkan sebutan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Yang kedua. Yang ketiga bermula daripada atas. Allahu Akbar. Terdapat beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang kaifiyah salat meletakkan tangan itu. Satu riwayat mengatakan adalah di atas pusar, di bawah dada. Riwayat yang lain mengatakan di bawah pusar. Posisi tangan adalah seperti mana saya jelaskan, dan berada di antara pusar di bawah dada ataupun di bawah pusar. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga adalah tepat kepada dada dan dilekatkan ke dalam dada. Yang menjadi pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah antara di atas pusar dan juga di bawah dada, atau dalam mazhab Imam Maliki adalah di bawah pusar, atau mazhab Imam Abu Hanifah. Apa yang patut kita gunakan mata ini? Tengok kepada apa? Tengok kepada hadapan, tengok kepada bawah, ataupun tengok kepada apa? Kalau kita salat di Kaabah, di Masjidil Haram, maka kalau kita nampak kepada Al-Kaabah, mata kita melihat kepada Al-Kaabah dengan penuh mentakzimkan kepada Al-Kaabah. Tetapi bila mana salat di tempat yang kita tidak nampak kepada Al-Kaabah, maka kita melihat kepada maudhi' as-sujud. Tempat kita sujud, itulah mata melihat ke tempat sujud. So, posisi tangan ketika ruku' adalah tepat di atas lutut, dan jari-jari lurus ke bawah. Kalau diangkat dia menghadap kepada Al-Qiblah. Ini baru posisi telapak tangan ketika ruku'. Yang kedua adalah posisi badan kita ketika ruku' dengan leher kita adalah sejajar. Yani kalau kita berada dalam keadaan ruku' adalah berada dalam keadaan kalau diletakkan sesuatu di atas belakang kita, maka tidak akan jatuh sesuatu itu karena badan kita adalah datar dan rata. Yani seperti ini. Posisi kaki ketika berdiri itu, baik dalam keadaan berdiri ataupun ruku', tidaklah terlalu lebar, tidaklah rapat seperti ini. Adalah merupakan perkara yang di luar sunnah kalau seseorang salat kakinya rapat seperti ini. Tidak pun juga terlalu terbuka. Tidaklah dia sederhana, yang agaknya kalau diukur dengan satu jengkal itu adalah sudah mencukupi seperti ini. Bangkit daripada ruku' dengan sebutan Sami Allahu liman hamidah, bersamaan juga sebutan Sami Allahu liman hamidah bersama dengan gerakan dan tangan sampai kepada atas Sami Allahu liman hamidah. Tangan disunnahkan turun ke bawah. Posisi sujud seseorang bila mana sujud adalah jari-jari atau batin daripada jari-jari itu adalah menghadap kepada Al-Qiblah. Yani karena kaki bukan berdiri seperti ini sahaja, tetapi ditekan sehingga jari-jari kaki itu menghadap kepada Al-Qiblah. Bila mana mampu keseluruhan jari-jari sampai kepada jari kelingking adalah afdal. Tapi kalau tidak, walaupun sudah satu jari, itu sudah memadai untuk mendapatkan sahnya as-sujud bila mana batin daripada jari-jari kaki ini adalah menyentuh kepada tanah. Yang tidak diperbolehkan adalah bila mana posisi kaki seperti ini. Yang menyentuh kepada tanah itu adalah kuku atau zahir daripada jari-jari. Tidak,
tapi butunul asabi', batin atau bagian belakang daripada jari-jari kaki. Walaupun hanya sekedar ibu jari sudah memadai, tapi afdalnya adalah seluruh jari-jari kaki itu adalah ditekan ke bawah sehingga seluruh jari-jari ini menghadap kepada al-qiblah, kanan dan juga kiri, lutut dan juga tangan. Posisi tangan bila mana sujud adalah berada di tanah menghadap kepada al-qiblah, sejajar dengan jatuhnya atau sejajar dengan bahu kita, yakni seperti ini dan juga seperti ini. Posisi tangan menghadap kepada al-qiblah, kalau ada sesuatu yang jatuh daripada bahu kita akan jatuh kepada tangan kita, yakni bukan tangan itu melirik ke kanan ataupun berhadapan seperti ini, tidak, tetapi menghadap kepada al-qiblah. Hukum hidung menyentuh kepada tanah adalah perkara yang sunnah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ini posisi sujud, jari-jari menghadap kiblat dan kaki berdiri seperti ini, tangan menghadap kiblat, dahi menyentuh kepada tanah, tak boleh ada penghalang kepada dahi. Baik itu imamah, songkok, serban adalah tak boleh menjadi penghalang, kecuali serban itu diletakkan sebagai sejadah, maka adalah diperbolehkan. Dalam sujud tidak boleh sujud di atas sesuatu yang terangkat bersama dengan tubuh badan kita. Posisi yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud, ataupun duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Duduk di dalam salat ada dua jenis duduk. Yang pertama adalah jalsatul iftirash, yakni posisi seperti ini, yakni bahagian belakang kita duduk di atas telapak kaki bahagian kiri, sementara kaki kanan dan jari-jarinya tetap menghadap kepada al-qiblah seperti ini.